Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada, lewat program Makariso, saya menyampaikan salam jumpa pada kesempatan ini. Lewat program Makariso ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga menjadi berkat untuk kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan, saya berdoa. Bapa di dalam sorga, berkatilah firman ini, sehingga ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, dapat menyegarkan dan merahmati kami semua. Roh Kudus-Mu memimpin hamba lewat program ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam seluruh kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, dia menceritakan tentang kisah penciptaan, yaitu langit dan bumi serta segala isinya. Dan puncak dari penciptaan itu, manusia itu diciptakan menurut gambar dan Allah. Hal ini sesuai dengan ajaran dari kitab suci, yang memberikan petunjuk bahwa asal mula adanya manusia telah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dari penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa walaupun manusia memiliki hak untuk menguasai alam semesta ini, tetapi tidak boleh semena-mena untuk merusak alam ini. Karena itu manusia adalah ciptaan yang sempurna, dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Jadi tugas manusia itu adalah melestarikan dan mengelola alam semesta, yang juga adalah alam ini adalah rumah kita, tempat tinggal kita, dan kita akan hidup di sana. Ada tugas yang kita diberikan sebagai manusia sempurna, adalah merawat, menjaga alam semesta, yaitu melestarikan. Karena itu pada pemerintahan Orde Baru pernah dikeluarkan Repelita ke-6 itu tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam. Gereja dan pemerintah juga sama-sama bergumul tentang bagaimana sumber daya alam ini, tapi juga bagaimana sumber daya manusia. Pertama, sumber daya manusia. Kalau manusia memiliki pengetahuan,
yang baik, manusia memiliki kualitas yang baik, pasti akan menjaga alam ini, menjaga semua alam semesta, baik di hutan, di laut maupun di udara. Karena itu kita jaga, kita lestarikan, kita kelola alam ini. Dan kalau manusia memiliki pengetahuan yang baik, pasti tidak merusak alam. Alam itu kita jadikan sebagai tempat di mana kita bisa mengelola, karena firman Tuhan bilang kalau kita mengelola alam dengan baik pasti ada hasilnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, gereja juga demikian, yang punya pergumulan tentang sumber daya manusia tapi juga sumber daya alam. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena itu tugas kita adalah pertama menjaga hubungan kita dengan Allah, bahwa Allah menjadikan kita sebagai manusia sempurna. Kita adalah wujud dari Allah. Karena itu kita menjaga harga diri kita, martabat kita sebagai ciptaan Tuhan. Saya ada di Bandar Ewer, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa lewat pemerintah, bandara yang tadinya tidak bisa, tapi pemerintah luar biasa mengelola tempat ini. Pesawat bisa turun dan orang bisa bepergian, karena itu salah satu pergumulan. Jadi itulah yang dimaksud oleh Tuhan kalau kita mengelola alam ini dengan baik. Tanah yang saya tinggal, yang kami ada sedang liput ini, menjadi berkat untuk siapa saja. Karena itu kita menyempurnakan hal-hal itu. Yang kedua adalah kita menjaga hubungan manusia dan manusia. Itu tanggung jawab. Manusia ini kita harus jaga, karena itu ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah kita menjaga alam. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan manusia, dan yang ketiga adalah menjaga hubungan manusia dengan alam semesta. Terima kasih lewat program ini. Pesan firman yang pertama adalah kita mengakui Allah adalah Sang Pencipta. Allah yang menciptakan. Karena itu Allah memberikan kewenangan ini, itu hanya sebatas. Di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 bilang bahwa segala alam semesta ini pemiliknya adalah Allah sendiri. Karena itu kita diberikan sebagian tanggung jawab. Dan tugas kita menjaga, bukan merusak. Kalau kita menjaga alam ini baik, pasti alam juga akan memberikan kelayakan untuk kita. Tapi kalau kita merusak, maka kita akan melihat tantangan cobaan, yaitu alam pasti akan marah, pasti ada erosi, pasti ada banjir dan lain sebagainya. Karena itu kita menjaga alam. Yang kedua, pemerintah dan gereja kita sama-sama bertanggung jawab menjaga alam ini. Karena banyak orang yang sekarang potong-potong kayu sembarang, merusak alam sembarang. Tugas kita adalah kita perlu budidayakan alam lewat tanaman-tanaman yang bisa kita lakukan untuk penghijauan kembali. Yang ketiga, Allah adalah Maha Kasih. Karena itu kasih Allah yang memberikan kita untuk hidup. Kita sama-sama menjaga hubungan-hubungan ini, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Demikian firman Tuhan di saat ini untuk kita semua. Salam damai, salam sehat. Dari Asmat saya menyapa Dormom. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk program ini, Makariso, yang mana lewat program ini dapat memberikan penyegaran-penyegaran iman lewat kebenaran firman Tuhan. Berkatilah semua pemeriksa dimanapun mereka berada. Biarlah lewat firman ini ada pesan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam penting. Karena itu kita hidup di alam ini sebagai tempat tinggal kita. Kita perlu menjaga, merawat, melestarikan. Kita menjaga alam ini dengan baik. Jika kita merusak alam, maka alam pun akan kembali. Bagaimana supaya kita tidak dapat
peristiwa-peristiwa alam yang selalu kita peroleh, yaitu banjir, longsor, dan sebagainya. Terima kasih Bapa di sorga, karena itu hamba berdoa untuk pemerintah, bangsa negara. Hamba berdoa untuk gereja. Hamba berdoa untuk semua pemangku kepentingan dimanapun. Kita sama-sama menjaga hubungan-hubungan ini, tanggung jawab ini, supaya semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati program ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk acara ini semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, agar kami semua punya peran sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk menjaga kesempurnaan Tuhan, bahwa kita manusia ciptaan Tuhan ini tetap menjaga dan melestarikan lingkungan dimanapun kita berada, baik itu dari keluarga, lingkungan, tapi juga gereja, tapi juga tanggung jawab dimanapun kita berada. Terima kasih, ini doa kami. Hamba berdoa bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan akhir dari program ini, mari kita menerima berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.